bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat media sosial. Anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Niswatin SAG. Di SMP Negeri 1 Sumberjo tercinta, Bu Nis mengajar Mapel PAI tahun pelajaran 2020-2021. Bu Nis mengampu kelas 7 dari kelas 7A sampai kelas 7I. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini dengan sangat terpaksa pelaksanaan pembelajaran termasuk diantaranya pelaksanaan MPLS tidak 100% dilaksanakan secara tatap muka langsung, tapi melalui penyampaian materi dengan metode daring atau dalam jaringan melalui media sosial yang ada. Pada MPLS tahun ini, Bu Nis menyampaikan materi tentang tata krama. Mari kita bersama-sama menyaksikan PowerPoint yang telah Bu Nis siapkan. Materi tata krama. Apakah itu tata krama? Ya, bisa kalian baca di situ. Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, krama berarti sopan santun atau aturan dari sebuah tindakan, atau dalam bahasa sehari-hari bisa diartikan juga budi pekerti atau perilaku, dan masih banyak kata-kata yang lain atau lebih dikenal lagi dengan sebutan sopan santun. Dan tata krama sangat diperlukan agar pergaulan di antara sesama menjadi harmonis, teratur, dan bisa mendatangkan ketenangan dalam kehidupan. Macam-macam tata krama yang perlu diketahui. Sebenarnya tata krama atau sopan santun itu diperlukan dalam banyak hal. Pada kesempatan hari ini, Bu Nis akan memperkenalkan beberapa saja di antara banyak tata krama dan sopan santun yang dibutuhkan dalam pergaulan. Pertama, ini dan yang sangat penting, sangat menentukan kualitas pergaulan di sekitar kita, yaitu tata krama dalam berbicara. Banyak orang mengatakan bahwa tinggi rendahnya, baik buruknya karakter seseorang, latar belakang pendidikan seseorang itu dari apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. Jadi orang ini pendidikannya bagus, pendidikannya kurang, bisa dinilai dari apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan. Tata krama berbicara. Kemudian tata krama berbicara yang baik yang bagaimana? Ya, diantaranya tidak boleh berkata, berbicara yang nanti bisa menimbulkan perasaan orang lain terluka. Di antaranya itu. Kemudian tata krama bicara dengan siapa kita menyampaikan pembicaraan juga ada aturannya, tidak boleh sembarangan kita berbicara. Nah ya, jadi di mana kondisi suasana tempat itu membutuhkan bahan pembicaraan sopan santun dalam berbicara yang berbeda-beda. Pada intinya pembicaraan kita tidak boleh bermuatan
kata-kata yang buruk, kemudian kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Itu diantaranya tata krama berbicara. Jadi kalian sebagai siswa ada aturannya ketika kalian menyampaikan pembicaraan kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, kepada teman. Semua pembicaraannya ada aturannya. Jadi kesimpulannya Nana, tata krama berbicara itu wajib adanya di dalam setiap pergaulan atau di setiap lingkungan. Pepatah di sekitar kita yang umum kita dengar, sering kita dengar, ada mulutmu harimaumu. Nah, itu yang dimaksud tata krama berbicara itu wajib adanya agar kehidupan kita menjadi harmonis. Demikian untuk tata krama berbicara. Selanjutnya tata krama makan dan minum tentunya ini. Makan dan minum dalam kebiasaan kita, terutama dalam ajaran Islam, ada aturan-aturannya atau ada adabnya. Di antaranya harus makan minum sambil duduk, kemudian tidak boleh berlebihan, tidak boleh sambil berbicara, mengunyah, ketika mengunyah tidak mengeluarkan suara, di antaranya itu. Kemudian mengambil makanan yang terdekat dengan posisi kita. Karena ya, ada hadis yang berbunyi la yashrabu ahadukum illa qa'iman. Tidak minum seseorang, ya, tidak akan minum seseorang ketika posisinya sedang berdiri. Gitu. Untuk minum. Kemudian tidak boleh berlebihan, bahkan diterangkan di Al-Qur'an, ya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah tapi tidak boleh berlebihan. Terutama bagi kalian ya siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumberjo ya. Kemudian berikutnya tata krama yang harus kalian miliki, tata krama berpenampilan. Nah, untuk seorang pelajar itu penampilan di sekolah diatur dalam tata tertib berseragam, ya, sudah ditentukan hari Senin, Selasa seragamnya apa harus dipatuhi. Kemudian ketika memakai seragam, aturannya di sekolah kita harus dimasukkan berikat pinggang, kemudian bersepatu, memakai kaos kaki, sudah diatur dalam tata tertib di sekolah kita dan wajib dipenuhi. Kalau tentang penampilan ada kata-kata bijak berbahasa Jawa, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Jadi orang itu menjadi terhormat sesuai dengan ini tergantung pada pembicaraannya, ya, mulutnya. Kemudian terhormat bisa jadi terhormat juga karena cara berpakaiannya. Gitu anak-anak ya. Kemudian tata krama pada yang berbeda usia. Nah, ini diantaranya di sini disampaikan yang berusia muda menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua pun juga harus menghargai yang lebih muda. Jadi saling menghargai. Itu tata krama kita kepada yang berbeda usia. Nah, kalian sebagai murid, tata krama kepada bapak ibu guru juga harus dijaga. Sopan santun kepada bapak ibu guru, orang tua di rumah juga harus dijaga. Kemudian dengan kakak kelas, dengan teman sebaya pun juga ada tata kramanya. Dengan bapak ibu guru misalnya, ya, tidak boleh karena sudah merasa akrab kemudian menggunakan bahasa yang bahasa yang kurang sopan. Dianggap temannya karena sudah akrab menggunakan bahasa yang tidak sopan, tidak boleh, ya. Seakrab apapun hubungan siswa dengan bapak ibu guru tetap ya harus menggunakan bahasa yang
sopan dan santun. Itu tata krama dengan yang berbeda usia. Kemudian berikutnya tata krama siswa. Nah, ini ada hubungannya dengan sopan santun kalian ketika di sekolah. Ini tepatnya tata krama siswa dengan semua warga sekolah, mulai dari Bapak Ibu staf TU, kemudian Bapak Ibu pelaksana atau pembantu umum, Bapak Ibu ini bapak-bapak pesuruh, kemudian Bapak Ibu yang berjualan di kantin juga harus kalian berkomunikasi dengan beliau-beliau harus menggunakan tata krama. Ya, jadi tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, kepada siapapun yang ada di warga sekolah kita wajib berperilaku sopan dan santun. Kemudian terakhir, tata krama yang harus kalian kenal, kalian miliki, tata krama ketika berbicara di depan umum. Ya, seringkali kita berbicara di depan orang lain merasa gugup, merasa canggung, takut melakukan kesalahan. Nah, itu perasaan-perasaan seperti itu harus dihilangkan. Sebagai pelajar, kalian harus berani mengemukakan pendapat di depan umum. Jangan kalau salah malu. Tidak harus seperti itu. Jadi harus punya rasa percaya diri yang tinggi, ya, asal tidak melampaui batas sehingga menjadi sombong. Ya, jadi rasa percaya diri yang tinggi harus, kemudian tinggi hati dilarang, tidak boleh. Jadi seorang pelajar harus berani tampil, berani berbicara di depan umum dengan kata-kata yang sopan dan santun, atau dengan istilah berani karena benar. Demikian anak-anak, beberapa macam tata krama. Di antara banyak sopan santun, di antara banyak perilaku yang wajib kita miliki, Unis mengenalkan 6 tata krama yang harus dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumberjo. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Terima kasih. Sekali lagi pun disampaikan pada kalian, tolong jaga diri baik-baik. Kemanapun kalian harus mematuhi prosedur COVID-19. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.